Kan mestinya Sri Mulyani yang mengontrol keuangan tahu bahwa presiden lakukan pemborosan. Ya, betul. Ya mestinya dia mundurkan diri itu kan, atau tegur dong ke publik walaupun dengan cara yang tidak langsung bahwa kehadiran presiden itu justru membebani anggaran tuh. Dalam kondisi keuangan kita yang sangat parah seperti ini. Nah, tapi Sri Mulyani diam aja, itu pertanda bahwa dia juga udah bagian dari politik gorong-gorong kan. Kan orang digorong-gorong memang nggak kedengeran suaranya tuh. Ini saya baca di media itu. Pers, surat edaran Kapolri meminta pers untuk tidak memberitakan peristiwa-peristiwa yang memperlihatkan arogansi petugas polisi itu. Jadi artinya Kapolri tahu bahwa aparatnya itu sering arogan, tapi dia mau supaya jangan diberitakan. Lalu bagaimana kita mau mengevaluasi kekacauan penegakan hukum kalau jurnalis nggak boleh beritakan itu tuh? Prof. Rocky ya, kita begitu memprihatinkan ya, dari tadi kita lihat pendidikan kita sudah memprihatinkan, kondisi politik kita sudah memprihatinkan. Nih juga ada persoalan hukum dan penegakan hukum. Kan ada dua. Kalau proses hukum ini kan proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang ada. Saya melihat bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan yang ada termasuk undang-undang itu tidak pernah menjadi alat ukurnya itu nilai-nilai sakral yang ada, yang kita jadi kesepakatan seperti itu. Kita ambil sajalah nilai-nilai yang ada di Pancasila itu kan, ada nilai-nilai ketuhanan. Ujung semua itu adalah dalam rangka untuk mensejahterakan rakyat. Sebagaimana cita-cita The Panis Standard dirumuskan di dalam pembukaan undang-undang dasar kita. Tapi kan kita 70 berapa tahun kita, 75 atau berapa tahun kita merdeka. Jalan itu tidak pernah sampai kayak gitu. Karena kita peta jalan yang dibangun oleh orang-orang tua kita itu ditutup rapat sama kita dengan apa, beton apa, sehingga mentok terus ya, bahkan mental ya ke belakang itu. Saya lihat begini ya, waktu kita bikin bangsa ini, kita merdekakan bangsa ini, kita diikat oleh satu kepentingan, yaitu dunia yang harus damai. Karena founding fathers kita, bukan founding fathers tadi, founding parents kita, founding person kita mengerti tentang akibat-akibat buruk dari kolonialisme, imperialisme. Jadi dia membayangkan satu dunia yang adil dan dikendalikan bukan dengan senjata tapi dengan pikiran. Itu dasarnya kenapa kita merdeka. Nah, dengan dasar itu seluruh fasilitas politik pada saat itu dimaksudkan untuk membekali generasi yang akan meneruskan atau melewati gerbang kemerdekaan dengan ide-ide kan. Kan itu mestinya kan yang berlangsung, yang kita sebut sekarang kaderisasi itu. Artinya pendiri bangsa ini mengerti bahwa ada keunikan-keunikan lokal, bahkan ideologi-ideologi. Apa keunikan kearifan lokal dimaksudnya? Iya, kearifan lokal atau keunikan lokal, dan ideologi-ideologi yang sifatnya kolegial yang harus dipelihara tuh. Karena ideologi ini yang akan dioperasikan, bayangan mereka 30-40 tahun ke depan itu, dihitung dari tahun 45 itu. Nah, kemudian negara datang dengan ide bahwa segala sesuatu harus ditertibkan melalui regulasi. Maka berhentilah inisiatif local wisdom tadi, ini kearifan lokal tadi, untuk mencoba membayangkan dirinya ke depan. Karena negara menganggap bahwa udah segala sesuatu bisa disuplai oleh negara, karena itu kalian ikuti aja regulasi negara kan. Jadi kita dihentikan sebetulnya, keragaman kita dihentikan oleh arogansi negara tuh. Padahal itu tahun 40-an itu sudah berhenti tuh, tak kala fasisme sudah berhenti, ya kan, pada tahun 40-an itu. Iya. Kita berarti mengcopy paste tahun 40-an. Iya, itu yang terjadi itu. Orang mau membayangkan bahwa ada dunia yang lebih plural, dunia yang lebih santai. Sekarang kita masuk dalam ketegangan yang sama tuh. Luar biasa. Membayangkan ada seseorang yang sangat berkuasa dan bisa mengatur segala hal. Tadi saya baca, coba kita bayangin soal hukum nih. Kapolri bilang begini, ini saya baca di media itu.
pers, surat edaran Kapolri meminta pers untuk tidak memberitakan peristiwa-peristiwa yang memperlihatkan arogansi petugas polisi itu. Jadi artinya Kapolri tahu bahwa aparatnya itu sering arogan, tapi dia mau supaya jangan diberitakan. Lalu bagaimana kita mau mengevaluasi kekacauan penegakan hukum kalau jurnalis nggak boleh beritakan itu tuh, dengan pikiran bahwa ya agar supaya tidak mengganggu proses pembinaan di dalam internal Polri gitu. Loh, justru dengan pemberitaan jurnalis maka dimintakan agar supaya kelakuan-kelakuan oknum polisi yang brutal itu dihentikan. Jadi kalau nggak diberitakan si oknum merasa bahwa ya oke, nggak ada yang sorot saya tuh. Jadi dianggap menjadi pembenaran. Ya betul. Nah poinnya adalah bagaimana mungkin ide itu datang dari penegak hukum? Kan berarti ada penasihat lawyer di situ yang mengatakan ya dia bikin edaran aja Pak Kapolri itu. Dan jurnalis bingung. Kalau begitu nanti akhirnya kalau polisi lagi lakukan operasi atau sesuatu yang justru mesti diketahui publik, jurnalis nggak mau tulis akhirnya kan. Karena tapi takut kan nanti itu sebenarnya apa yang dikemukakan oleh Kapolri itu kalau kita itu kan sebenarnya bleed politik kan, seharusnya kan institusi penegak hukum itu tidak bicara seperti itu. Apalagi begituan kan. Kalau mau secara mengatakan secara benar kan. Dari segi polisi itu kan menegakkan keamanan, memfasilitasi, melindungi dan sebagainya. Dia tidak boleh membuat kebijakan-kebijakan yang bernuansa politik. Apalagi kan politik banget seperti memang, itu. jadi politik itu seperti tupoksinya aja udah nggak bisa tuh. Betul. Apalagi dengan surat edaran yang ditujukan pada kegiatan jurnalis. Itu dia udah mengintervensi hak jurnalis untuk memberitakan kan. Jadi ini menunjukkan bahwa kultur hukum kita itu masih berbasis pada kepentingan negara, bukan pada kepentingan keadilan. Itu zaman kolonial itu. Ya, betul. Jadi boleh. Iya itu bentuk sama aja. Ya, polisi kolonial kan. Ya seperti itu, dia mengawasi, ya kan, menyeragangkan pikiran. Sekaligus bikin hukumnya. Ya betul. Nah kalau kita lihat kasus yang nyata nih, Prof. Rocky, kita lihat aja bandingannya adalah HRS ya kan. HRS dia dengan kembali ke Indonesia, terus dengan kawinan anaknya, terus dengan maulid, dia disangkakan dengan berbagai macam pasal seperti itu kan. Yang sesungguhnya menurut saya ada hal-hal yang pembidanaan itu dia harus diatur oleh undang-undang. Dia tidak bisa diatur dengan peraturan biasa karena ini merampas hak asasi manusia. Perampasan hak asasi manusia itu tidak boleh tanpa diatur oleh undang-undang. Kenapa dia harus status di undang-undang? Karena di situ ada rakyat di dalam undang-undang. Iya, betul. Jadi yang seperti kalau kita lihat bandingkan ya kasusnya Habib Rizik, tapi kasusnya presiden sendiri ya kan membuat kerumunan di Maumere. Terus kalau masalah dia hadir di pernikahan, juga hadir pernikahan yang kemarin seperti itu. Tadi siapa ya Pak Prof. Rocky meminta pada Mahfud untuk mengeluarkan perpu apa? Jadi ini menunjukkan, bayangkan misalnya itu presiden datang ke kawinan di hotel, seminggu sebelumnya atau 3 hari sebelumnya ada bom teroris. Itu artinya. Tapi sempat bom mampir ke rumah saya, Prof. Rocky. Ya itu saya lihat tuh, itu gila tuh orang menguji-uji aja. Bom tempat saya meledaknya di Makassar. Dia bawa uji Ahmad Yani itu, jiper gak nih anak nih, katanya nggak jiper kan. Nah balik pada soal tadi itu, presiden datang ke kawinan itu adalah peristiwa privat dari seorang yang kebetulan adalah selebritis tuh. 3 hari sebelumnya ada bom di Mabes Polri. Itu artinya presiden potensi juga untuk diincar oleh orang yang mungkin membenci atau teroris apalah sebetulnya. Sehingga mesti ada pengamanan ekstra ketat. Itu berarti ada biaya negara dikeluarkan untuk 3 kali lipat pengamanan presiden. Pas Pampres, segala macam, BIN beroperasi di situ, tuh Hansip dikerahkan segala macam, Satpam hotel tuh. Dan lebih dari itu, bukan sekedar presiden, ada Prabowo, Menteri Pertahanan, ada Ketua MPR tuh, siapa namanya, Bambang Susatyo. Jadi 3 pejabat negara ada di sebuah pesta perkawinan privat itu. Dengan biaya negara tuh. Kan itu pengamanan itu kan datang dari APBN kan. Kan nggak mungkin misalnya si pengantin itu yang biayai itu. Itu berarti dia memanfaatkan pas pampres dong untuk keamanan dia tuh. Betul. Nah, etika itu kan terlarang tuh. Karena saya bayar pajak supaya presiden itu
diamankan. Nah sekarang dia mondar-mandir dari satu kerumunan ke kerumunan yang lain. Bagaimana kalau dia kena serangan bom itu? Kita juga yang mesti bayar dia kan, mengamankan prosesi itu. Jadi presiden nggak ngerti bahwa dia itu pejabat publik yang dijamin oleh pajak rakyat. Ya mestinya dia nggak pakai kemewahan dia itu untuk datangi perkawinan privat. Biasanya kalau dia presiden yang rada bermutu, dia bilang begini, kalian nanti setelah selesai menikah, bermutu lah ya. kalau bermutu, kalau selesai menikah datang ke Istana Bogor, kita ngopi itu atau di kayak tempat beginian kan. Betul. Kan itu lebih humanis dan lebih pembelajaran kebudayaan kan. Lalu diterangkan, saya nggak datang ke acara kalian di hotel karena itu akan memakan biaya, yaitu biaya pengamanan saya itu pasti miliaran rupiah tuh. 3 hari sebelumnya udah disisir steril segala macam kan. Jadi presiden kasih pendidikan, ini justru dia datang dan lebih dari itu, lebih gila lagi, peristiwa itu masuk ke situs istana, di YouTube istana, Twitter segala macam itu. Jadi bayangkan istana itu seolah-olah ini peristiwa yang mesti dimasukin lembar negara kan, kan ajaib coba. Itu karena iya tadi saya bilang kalau dia sedikit bermutu, mestinya ada ide itu supaya diterima di Istana Bogor sambil sore-sore ngopi dengerin rusa lagi bercengkrama kan itu lebih Kalau lagi rusa bercinta di iya lebih Pancasilais sebetulnya tuh. Nah sekarang dia dibully netizen satu Indonesia kan. Itu pertanda bahwa ini kekuasaan ini betul-betul hanya mau curi perhatian. Seolah-olah besok udah pemilu. Jadi presiden lagi bersiap untuk periode ketiga dengan kampanye mulai sekarang mondar-mandir dari satu kerumunan ke kerumunan yang lain. Tapi ada yang lebih mendasar tadi apa yang dikemukakan oleh Prof. Rocky ya. Apa Yan? Ada moral etik ya yang dilanggar, moral etik yang menggunakan fasilitas. Saya ingat saya pernah baca literatur ya zaman Khalifah Umar Ibnul Hajiz. Abdul Hajiz itu tak kala dia menerima tamu, tak kala bicara negara itu dia matikan lampu seperti itu kan. Itu kan abad berapa dulu kok seperti itu kan. Jadi moral etik kita ini menjadi hilang betul di negara seperti itu. Kalau Pak Jokowi dia suruh pasang lampu terang benderang supaya terlihat wajahnya. Jadi pencitraan itu lebih diutamakan daripada wajahnya yang terlihat kamera, itu lebih dia perlukan daripada batinnya yang seharusnya bercahaya kan. Pemimpin itu cahaya mesti dari batin, bukan dari wajah yang di make up itu. Ini soal enteng dan orang ngomelin saya, kok nyinyirin presiden? Lo bukan nyinyirin, duit gue dipakai buat jaga dia tuh. Ngapain dia habisin di situ tuh? Kita membayar pajak. Kita bayar pajak, kita mesti persoalin kan. Betul. Jadi memang seolah-olah gini, ada kecenderungan ya, bagi juga oleh pejabat-pejabat ini ada mensublimasi ya, mempunyai presiden itu bagian kayak negara. Jadi kalau mengkritik itu mengkritik negara, ini gawat betul cara berpikir seperti itu. Kan mempersonifikasi kan, padahal pejabat itu memang wajib kita kritik. Dan ada lebih parah lagi, ini ada tokoh nih yang menyatakan bahwa rakyat sudah tidak boleh lagi mengkritik karena sudah ada pemilu selesai. Kan parah cara berpikir seperti itu. Jadi kita ini udah nggak punya hak mengkritik lagi, yang harus diwakili oleh kan kalian kan sudah memilih anggota DPR dan lain sebagainya seperti itu. Jadi kita berhentilah kita hanya waktu beberapa menit aja sebagai warga negara mencoblos, setelah itu berhenti kita sebagai warga negara. Tapi hak-hak kita, kewajiban kita dipaksa terus sekarang ini seperti itu. Kewajiban ya, bukan hak ya, kewajiban kita bayar pajak. Pak Bung Rocky tadi ini beli kopi ini kan pasti ada pajak semuanya. Pak itu. Jadi dulu ada tesis dari scholar Indonesia nih yang bikin disertasi dengan tema New State Old Society itu, negara baru masyarakat lama. Yang sekarang justru terbalik itu, New Society Old State itu. Masyarakat kita udah melek dengan segala macam ide karena transaksi pikiran dunia itu. Justru negaranya yang masih versi lama, versi feodal. Padahal dia tahu dunia ini udah flat kan, dunia ini sudah tanpa batas sekarang. Iya itu. Ya mungkin dia nggak baca Milton Friedman. atau kirim buku dari sini. Iya, atau tapi kalau dia Sakarya. Bukan ya, dia hobinya baca Shinchan kan nggak masuk juga. Kalau Shinchan masih ada imajinasinya lah. Jadi keadaan kita itu, ya kita mau bilang menjengkelkan, ya memang menjengkelkan. Tapi saya nggak ngerti bagaimana mungkin di dalam kabinet kan ada juga orang-orang yang otaknya masih
cukup bekerja, moralnya dianggap standar moral. Ada Sri Mulyani, ada Mahfud MD Kan sendiri. Sri Mulyani kan sahabatnya Itu sahabat saya. lama, kan? Dulu, iya saya masih bersahabat secara pribadi. Tapi karena itu saya mau kasih kritik. Kan mestinya Sri Mulyani yang mengontrol keuangan tahu bahwa Presiden lakukan pemborosan. Ya, betul. Ya mestinya dia mengundurkan diri itu kan. Atau tegur dong ke publik walaupun dengan cara yang tidak langsung bahwa kehadiran Presiden itu justru membebani anggaran tuh. Dalam kondisi keuangan kita yang sangat parah seperti ini. Nah, tapi Sri Mulyani diam aja, itu pertanda bahwa dia juga udah bagian dari politik gorong-gorong kan. Kan orang digorong-gorong memang nggak kedengeran suaranya tuh, nggak bisa ngomong kan. Politik gorong-gorong. Iya. Jadi saya menyesalkan itu. Mahfud MD juga yang paham tentang dalil-dalil bernegara, mestinya dia kasih tahu, Pak Presiden nggak boleh loh. Itu artinya barusan ada teroris, berarti anggaran keamanan itu berlipat ganda loh. Nanti orang tanya, Presiden diamanin oleh siapa di situ kan? Disponsori oleh 9 naga apa? Kalau begitu berarti korporasi boleh memakai pas pampres dong. Nggak bisa, itu pas pampres harus dibiayai oleh negara, bukan oleh korporasi. Nah, soal-soal beginian, hal-hal yang elementer sebetulnya, soal tadi status moral seseorang, kritik terhadap integritas pemimpin tertinggi, itu nggak bisa lagi kita ucapkan. Karena kalaupun kita ucapkan, kita anggap dia nggak bakal paham itu. Yang disebut banality of kedangkalan berpikir itu udah nyampe ke kedangkalan atau sudah ke lapukan berpikir. Ya, orang kalau pikirannya makin lama makin dangkal, dia kadang nggak pernah dipakai, dia ya obsolete, lapuk dengan sendirinya tuh. Gitu kira-kira. Oke, Prof. Rocky, ini kan sebenarnya kan kita berharap ya, banyak kawan-kawan kita aktivis ya, para pemikir, aktivis kan masuk ke istana, seharusnya kan memberikan apa ya, pandangan-pandangan yang, tapi kok kita malah nggak kedengaran suara-suara kritis dari mereka. Kok ada kawan kita namanya Fajrul Rahman seperti itu, dan lain-lain lah seperti itu kan, seperti itu. Itu teman-teman saya banyak di situ, anak-anak LIPI, anak-anak LBH, anak-anak mantan-mantan Komnas HAM segala macam di situ. Kasim lah semua. Ifdal, Teten segala macam itu. Dulu sebetulnya secara etis kita izinkan mereka tacit agreement, persetujuan diam-diam. Oke, kalian masuk ke istana supaya beternak demokrasi di situ tuh. Karena masyarakat sipil, apalagi aktivis itu, Fajrul Rahman lu ke dalam sana, rubah kultur di situ. Bukannya dia beternak demokrasi, dia diternakkan justru oleh oligarki di situ. Jadi mereka yang justru oleh oligarki kan. Dikendalikan para oligarki. Jadi bagaimana kita berpikir bahwa ini orang yang pernah studi dan terlibat di dalam advokasi hak asasi manusia, justru pucat pasi berhadapan dengan jenderal-jenderal yang ada di sekeliling Jokowi itu kan. Jadi dari awal kita ini memang mentalnya ini mental budak. Apa itu? Jadi persoalannya itu, akar persoalan menyebabkan itu. Satu adalah keinginan untuk memperlihatkan PIN. Kan kemana-mana Fajrul Rahman pakai PIN. Jadi saya 5 tahun jadi DPR nggak pakai PIN. Karena PIN kita mesti di otak gitu kan, bukannya ditempel di atas kantong itu kan. Jadi nggak percaya diri dia ya? Ya nggak percaya diri lah. Kalau percaya diri, ya udah dia kasih tahu saya habis bertengkar dengan presiden. Karena saya juru bicara sekaligus mantan aktivis, jadi saya tahu ide demokrasi. Sekarang yang dia datang setiap kali talk show apa Fajrul Rahman datang dengan pikiran yang bahkan lebih buruk dari presiden. Karena dia mesti membaca pikiran presiden yang nggak nyampe-nyampe, lalu dia tafsirkan juga makin nggak nyampe tuh. Karena dia nggak mampu untuk menghubungkan ketidaktahuan presiden dengan kritisisme rakyat itu. Dia jadi jembatan yang peot itu. Karena mestinya juru bicara harusnya memformulasikan ulang pikiran presiden supaya presiden itu bangga bahwa dia ada pikiran. Ini begitu diterangkan orang makin tahu bahwa presiden nggak punya pikiran. Itu kesalahan juru bicara tuh. Karena di semua debat kan dia ngaco kan. Lama-lama teriak-teriak sendiri tuh. Jadi kelihatan bahwa PIN itu tanda bahwa dia mampu untuk dapat amplop, fasilitas lah, fasilitasi dirinya ya. Karena orang begitu lirik, waduh, silakan. Dan itu pun udah kacau. Kalau orang Medan bilang itu gila bayang namanya. Gila bayang. Dan dia sendiri jadi bayang-bayang doang, udah senang dia. Nah, kita mau perbaiki sebetulnya kultur itu. Kuncinya di sini, bagaimana gitu. Ini udah semeraut lah.
Kalau kita tidak boleh juga berputus asa dengan kesemerautan ini kan. Yes. Semua bidang seperti ini kalau kita lihat Oke. hampir menyeluruh, dari ekonomi juga, dari pakar-pakar ekonomi menyatakan kita sudah bukan hanya depresi, udah mulai pembekuan. Sekarang kan hanya kawan kita Said Didu mengatakan ekonomi ventilator yang dibuat dirancang dengan Perpu 1 Undang-Undang Nomor 2 itu kan sebagai payung hukumnya yang disebut diktator constitutionship itu. Itu undang-undang itu dengan memanfaatkan situasi COVID, artinya jadi sarang pengendalian oposisi, sarang korupsi, sarang pencitraan, segala macam lah itu. Dan ini bukan hanya asumsi kan, faktanya sudah ada. Udah segala macam udah mulai terjadi tuh. Jadi bagian buruk dari Omnibus Law yang dikritik oleh bahkan anak SDM memperlihatkan keburukannya hari-hari ini. Jadi saya berpikir bahwa ya udah, saya setuju aja ada sidang istimewa MPR. Karena dalam sidang itu segala agenda mesti bisa masuk. Agenda 3 periode silahkan. Tapi 5 periode, 6 periode boleh diperdebatkan. Boleh. Tapi juga berarti supaya fair, di dalam sidang itu mesti dimasukkan juga agenda bukan untuk memperpanjang masa presiden, tapi untuk memperpendek. Boleh dong. Supaya dia nggak nyampe 2024.